Saya kasih tahu ya, klien kami terintimidasi. Anak mau sekolah juga, nah ini menjadi terhalang. Dipalang mobil di depannya, itu mobil orang nggak bisa keluar. Kemudian apa? Di dalam itu ada orang udah 82 tahun, udah tua. Masa tega sih? Ini kan laporannya dari Agung Sedayu, dari Aguan, dari si Muanas Alaidit. Sudah segitukah polisi ini mau melayani Aguan gitu loh? Ini korban, tanahnya dirampas. Kalau memang ini prosesnya proses hukum, masih ada proses hukum perdata. Di Perma nomor 1 tahun 1956 diatur apabila ada sengketa keperdataan beririsan dengan pidana, maka perdatanya didahulukan. Inkrah dulu, baru pidana. Oke deh, itu diabaikan. Belum ada surat ke kami terkait surat yang dikirimkan kuasa hukum. Apa sikap Polda terhadap surat yang dikirim oleh kuasa hukum? Tapi bukan begini, langsung ngambil surat penangkapan. Begitu surat penangkapan nggak bisa diberi, panggilan. Setelah panggilan masih ada orang yang ditugaskan. Ini tugas negara apa ini? Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo, saya mau kasih tahu Pak Kapolri, tidak seperti ini cara melayani masyarakat. Tidak seperti ini cara mengayomi masyarakat. Tidak seperti ini cara menegakkan hukum. Prosedur dan substansi harus benar. Tidak boleh untuk menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Prosedur KUHAP harus tunduk kepada apa? Surat pemanggilan. Surat pemanggilan itu bukan kami yang bikin, justru surat pemanggilan itu penyidik Polda dari Banten. Kenapa penyidik mengirimkan surat panggilan? Pada saat sama penyidik juga mengintimidasi, masih naruh anggota di rumah klien kami. Ini kan sama saja mengintimidasi klien kami, Pak Charlie Chandra. Dan Pak Kapolri, Pak Listio, saya mau kasih tahu ke Pak Listio. Pak Listio sendiri yang meminta Polri itu agar humanis. Agar apa? Presisi katanya. Presisi. Nah, kalau kita bicara presisi, itu ya harus mengikuti prosedur KUHAP dalam pemanggilan orang. Jangan surat pemanggilan dikirim, tetapi juga terus dilakukan intimidasi. Dan saya mau tegaskan, sekarang yang mengikat adalah surat panggilan itu. Karena apa? Surat panggilan itu dikeluarkan oleh penyidik, kecuali kami yang mengeluarkan surat panggilan. Nggak mungkin ada dua otoritas di dalam proses penyidikan. Panggilan ya panggilan, penangkapan penangkapan. Kalau penangkapan tidak dilakukan, ya sudah berarti pemanggilannya. Ini pemanggilannya dikirimkan, orang-orangnya yang mau nangkap masih ditaruh, mobil dipalangin di depan begini, Resmob, Deskrimum Polda Banten, luar biasa. Kalau mau tangkap teroris, Pak. Kalau mau dikejar, kejar teroris. Jangan klien kami. Bapak anggota juga kan? Siapa namanya, Pak? Siapa Pak namanya? Namanya siapa, Pak? Nah, ini penyidik saja kita tanya baik-baik, nama nggak disebutkan. Saya Ahmad Qasududin, Pak. Coba saya tanya atasannya. Siapa namanya? Pak, siapa namanya, Pak? Pimpinannya siapa, Pak? Pak. Siapa, Pak? Pimpinannya siapa, Pak? Jangan begitu loh, Pak. Saya ngobrol baik-baik. Ini Bapak ditanya. Jangan diacuhkan begitu. Jawab kenapa ya? Pak, siapa pimpinannya, Pak, yang menyuruh ke sini, Pak? Gimana coba Pak Listio? Saya bertanya baik-baik. Anggota Bapak mengacuhkan saya. Lihat nih. Kalau ini masih nelpon oke lah. Yang lainnya, yang ini. Bapak ini kameramen atau penyidik sih? Namanya siapa, Pak? Astagfirullahaladzim. Kita sampaikan saja kepada rakyat Indonesia, beginilah model penegakan hukum. Kita tanya baik-baik, prosedurnya kita akan ikuti. Masih saja ditaruh orang-orang yang mengintimidasi klien kami. Gak bener ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Ini negara NKRI, bukan negaranya Aguan. Seolah-olah kalau semua urusannya sama Aguan, semua tunduk, hukum bisa diacak-acak. Status tersangka sudah habis, dijadikan tersangka lagi. Mau ditangkap, begitu kirim panggilan dia. Penyidik sendiri yang mengirim surat panggilan. Tapi kenapa kok bisa tetap menaruh orang-orang seperti ini? Gak pakai seragam polisi lagi. Astagfirullahaladzim. Kepada seluruh rakyat Indonesia, kami bukan tidak taat hukum, tapi aparat penegak hukum yang justru melakukan seperti ini. Kemana, Mas? Mau ke Geran. Oke, lanjut. Sampai kemarin klien kami mau pesen
Saya kayak di Gaza aja ini. Diintimidasi. Ini kan mobil nggak bisa keluar. Mobil nggak bisa keluar yang satunya nih. Dipalang mobil seperti ini. Resmob 9022, Romawi 13. Mobilnya Toyota Rush. Nggak begini cara menegakkan hukum. Astagfirullah. Komisi 3 DPR RI mohon untuk melakukan rapat, dan kami nanti akan sampaikan surat permohonan audiensi tentang penegakan hukum dari mitra Komisi 3, yakni institusi Polri. Institusi Polri harus presisi. Acuan untuk menegakkan hukum itu adalah hukum acara, dan hukum acara diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan sudah ada pemanggilan. Maka prosedurnya adalah polisi menunggu pihak yang dipanggil untuk mendatangi kepolisian yang sudah mengeluarkan pemanggilan, bukan kemudian mengintimidasi dengan menaruh sejumlah anggota di lokasi. Gak bener ini. Ini mau cara apa? Mohon maaf, apa cara PKI ini? Cara PKI seperti ini dulu. Bapak, pimpinannya siapa Pak? Bisa dijelaskan Pak yang memerintahkan ini? Oh bukan? Oh sopir ya, maaf. Sopirnya Pak Charlie bukan? Oh ya, coba info Pak ya. Saya udah di sini gitu. Saya mau ketemu ke dalam gitu. 24 jam diawasi. Sampai sedia makanan, berkemah bawa makanan. Astagfirullah. Saya pasti akan persoalkan ini. Seluruh rakyat harus tahu ini. Tidak boleh ada proses penegakan hukum seperti ini. Tidak bisa dibenarkan mentang-mentang Pak Charlie ini orang minoritas, orang etnis Tionghoa diperlakukan seperti ini. Tidak bisa. Segala warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum. Walaupun klien kami Pak Charlie ini etnis minoritas, tapi dia punya hak yang sama. Dalam proses penegakan hukum yang berlaku tetap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bukan perintah atasan, bukan keputusan atasan, tidak. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kami menghargai institusi kepolisian dan penegak hukum juga berdasarkan undang-undang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.